sekali sedikit aja Pip. Janganlah, gak enak kita di suasana yang seperti ini membicarakan. Menurut saya yang paling penting adalah Sumatera. Karena itu yang ada sekarang. Siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Bib, tadi kan bilang ada mau hiburan. Ya. Halo. Ya. Ya, Bib, mungkin gimana nyepetin datang ke sini walaupun terburu-buru sepertinya? Iya, seharusnya kan berangkat ke sana, kemudian ada agenda lain juga pulang kampung. Tapi menurut aku ketika Dr. Lompi mengabari bahwa menginisiasi open donasi dan beliau optimis bahwa akan mendapatkan hasil yang besar, yang maksimal untuk bantuan ke sana, makanya aku langsung agendakan untuk malam ini dukung inisiasinya Dr. Lompi. Karena menurut aku kita butuh nafas perjuangan yang panjang. Sekarang ini masih di tahap dasar, yaitu memenuhi kebutuhan logistik. Setelah ini bakal ada tahapan selanjutan adalah rehabilitasi, merehab teman-teman yang kehilangan dengan segala masalah mentalnya, dengan segala kehidupan sehari-harinya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu masih harus ada rekonstruksi, harus ada pembangunan ulang rumah-rumah, fasilitas umum dan segala kebutuhan yang selama ini ada tapi hanyut karena banjir di Sumatera kemarin. Jadi nafasnya butuh panjang, dananya butuh besar. Karena itu kita harus mendukung inisiasi-inisiasi seperti ini untuk mendapatkan dana yang besar dan untuk juga mendapatkan umur yang panjang. Karena ini baru pertama kali. Next akan ada 2 lagi, kata Dr. Tompi, penggalangan dana semacam ini untuk kebutuhan masyarakat di Sumatera. Karena PR-nya banyak, tantangannya besar, dan distraksinya juga akan besar sekali. Ingat, bentar lagi akan ada tahun baru dan Natal, libur panjang, yang itu bisa mendistraksi baik itu public figure maupun masyarakat Indonesia untuk tidak lagi besar fokusnya kepada tragedi yang ada di Sumatera. Karena itu kita harus betul-betul menjaga agar benar-benar nafas perjuangan ini bisa panjang. Dan tentu salah satu kebutuhan utamanya adalah dana untuk mereka turun membawa bantuan ke sana. Dan yang harus dibangunkan bukan hanya bangunan fisiknya ya, tapi menurut saya salah satu yang utama untuk dibangun adalah manusianya, agar anak-anak, agar perempuan, agar semua yang menjadi korban itu tidak hancur secara mental setelah ini, agar mereka bisa hidup lagi secara normal dengan segala duka yang telah mereka alami sekarang. Bib, ngomong tentang dana nih, Bib, ada target hari ini donasi yang akan dikumpulkan berapa nih, Bib? Target atau sebanyak-banyak? Tadi kan saya naik di pertengahan ya, pertengahan penggalangan dana itu sudah terkumpul 13 miliar. Saya nggak tahu sampai nanti selesai hari ini berapa miliar, tapi Dr. Tompi optimis bahwa dari semua rangkaian ini akan targetkan 50 miliar katanya. Semoga bisa lebih, karena semakin hari kita semakin tahu, semakin sadar bahwa kebutuhannya itu semakin besar. Ternyata dana yang selama ini sudah besar dikumpulkan di berbagai platform dibawa ke sana itu nggak ada apa-apanya. Masih ada banyak kawasan-kawasan yang bahkan belum tersentuh. Ada puluhan kawasan khususnya di Aceh yang belum tersentuh, yang saya lihat di media sosial karena terisolir dan lain sebagainya. Saya rasa dana itu akan butuh besar, apalagi kan sampai sekarang nggak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga mau nggak mau kebutuhan di sana itu yang memenuhi adalah kita. Karena resikonya berarti tidak akan ada bantuan asing yang masuk ke kita sebagaimana ketika ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga ini memang betul-betul kekuatan utamanya diantaranya adalah melalui kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa bersinergi dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi mungkin ada niatan akan ke sana langsung bersama teman-teman musisi lainnya atau public figure lainnya? Ya, saya insya Allah ke sana. Tapi kita yang dibutuhkan saat ini juga adalah sadar diri. Apa kompetensi yang kita miliki yang bisa kita kontribusikan ke sana. Jangan main ke sana aja, yang ada kemudian kita menambah beban di sana. Syukur-syukur kalau cuma nggak bantu, tapi bisa jadi kita menambah beban. Karena itu kerelawanan itu harus betul-betul memahami dirinya. Kalau dirinya tidak punya kemampuan dan pengalaman untuk menjadi relawan, lebih baik berkontribusi tidak dengan kesana, tapi dengan ide kita, dengan uang donasi kita, dengan doa kita dan lain sebagainya tanpa kita kesana. Kalau saya kebetulan selama 4 tahun saya membangun rumah cahaya, rumah sehat mental gratis yang memberikan konseling dan edukasi gratis kepada siapa saja yang membutuhkan.
dibutuhkan karena masalah psikologis dan psikiatri. Nah, saya rencananya nanti 21 Desember akan memberangkatkan diri saya bersama beberapa psikolog dan psikiater serta sarjana psikologi untuk mengatasi trauma healing pasca bencana. Karena memang kalau sekarang belum itu yang dibutuhkan. Kalau sekarang murni logistik. Urusan mental kita sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga, yang paling tepat adalah dimulai di akhir tahun. Sekaligus kita ingin volunteer tapi rasanya trip, yaitu jalan-jalan ke lokasi bencana, menghibur mereka di liburan panjang Natal dan Tahun Baru agar mereka tidak merasa ditinggalkan, agar mereka tidak merasa sendiri, agar kita juga tahu bahwa sisi kegembiraan tidak hanya terletak pada gemerlap lampu, tapi juga ketika bencana ada keindahan yang bisa kita nikmati di sana. Makanya justru akhir tahun, karena menurut saya itu yang mengkhawatirkan. Akhir tahun itu mengkhawatirkan, takutnya orang terdistraksi ke liburan, dan itu kita nggak bisa menyalahkan karena mereka udah menyiapkan ini kan dari beberapa bulan yang lalu, udah mengagendakan bakal kemana, tiketnya dan lain sebagainya. Jadi harus ada orang-orang yang di akhir tahun tetap bertahan untuk berada di sana, membantu mereka. Seminimal-minimalnya adalah menemani mereka di libur panjang itu, karena pasti itu akan terasa berat. Jangan sampai mereka merasa home alone di Sumatera gitu, merasa sendiri karena semuanya udah pergi untuk liburan masing-masing. Liburan apa mungkin Bib yang akan tapi ada satu masjid dilakukan? yang nggak terkenal. Ya, saya rasa bencana akan drill menjadi bencana ketika tidak ada hikmah yang kita ambil. Karena itu sepatutnya kita mengambil hikmah apapun yang ada di sana. Salah satu hikmah yang saya lihat misalnya, mereka yang menjadi korban itu tetap membantu korban lain. Itulah kebesaran hati dan kekuatan orang Indonesia, ketabahan dan kesabaran orang Indonesia. Salah satunya mungkin juga ada fenomena-fenomena seperti itu. Ada masjid atau ada rumah ibadah baik yang tidak hancur dan lain sebagainya. Karena itu seharusnya menjadi hikmah bagi kita. Apa yang terjadi di sana sebagai pembelajaran bagi kita. Apakah karena infrastruktur bangunannya yang baik, atau tata letaknya yang strategis, atau memang ada kekuatan spiritual. Terlebih ini terjadi di daerah yang secara Islam spiritualitasnya sangat kuat, yaitu di Sumatera. Sehingga ya sudah sepatutnya semua yang lewat itu tidak lewat begitu saja, tapi diambil pelajaran bagi kita sekecil apapun sih. Bib, tadi sempat sentil di atas panggung, sempat sentil pemerintah, kecewa kan? Sama pemerintah. Iya, tadi kan Ya. sempat sentil di atas ya. Kalau saya sih sekarang itu lebih ke fokus kepada diri saya sendiri, apa yang bisa saya bantu, dan lebih fokus kepada keadaan yang ada di sana. Logistik belum sampai ke beberapa tempat loh. Jadi lebih baik urusan itu kita selesaikan next setelah urusan kelaparan, kehausan, dan penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Karena menurut saya